Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Pendengar As-Syarazi Production yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan membahas tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam yang merupakan manusia pertama di dalam kitab Daqaiqul Akbar karya Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah yang diambil dari beberapa daerah di bumi. Kepala beliau diambil dari tanah Ka'bah. Dada beliau diambil dari beberapa tempat di bumi. Punggung dan perut beliau diambil dari tanah India. Tangan beliau diambil dari bumi bagian timur, dan kaki beliau diambil dari bumi bagian barat. Sedangkan Wahab bin Munabbih berkata, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah 7 bumi. Kepala beliau dari tanah bumi yang pertama, leher beliau dari tanah bumi yang kedua, dada beliau dari tanah bumi yang ketiga, kedua tangan, punggung, dan perut beliau dari tanah bumi yang kelima, paha dan pantat beliau dari tanah bumi yang keenam, dan kedua betis beliau dari tanah bumi yang ketujuh. Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam yang kepala beliau diciptakan dari tanah Baitul Maqdis, wajah beliau dari tanah surga, kedua tangan beliau dari tanah Turisina, dahi beliau dari tanah Irak, gigi beliau dari telaga Al-Kausar, tangan kanan dan jari-jari beliau dari tanah Ka'bah, tangan kiri beliau dari tanah Persia, kedua kaki beliau dari tanah India, tulang belakang beliau dari tanah gunung, aurat beliau dari tanah Babylon, punggung beliau dari tanah Irak, perut beliau dari tanah Khurasan, hati beliau dari tanah Firdaus, lisan beliau dari tanah Taif, dan kedua mata beliau dari tanah telaga Al-Haud. Karena kepala Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah Baitul Maqdis, maka kepala tersebut menjadi tempatnya akal pikiran, kecerdasan, ilmu, dan ucapan. Karena kedua telinga Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah Tursina, maka kedua telinga tersebut menjadi tempat penerima nasihat. Karena dahi Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah Irak, maka dahi tersebut digunakan untuk bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena wajah Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah surga, maka wajah tersebut menjadi tempatnya kecantikan dan ketampanan. Karena gigi Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah telaga Al-Kausar, maka gigi tersebut menjadi tempatnya kemanisan. Karena tangan kanan Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah Ka'bah, maka tangan kanan tersebut menjadi tempatnya berkah, bantuan, mencari ma'isyah, dan memberikan pemberian. Karena tangan kiri Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah Persia, maka tangan kiri tersebut sebagai tempatnya bersuci dan istinja atau buang air. Karena perut Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah Khurasan, maka perut tersebut sebagai tempatnya untuk lapar. Karena aurat Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan dari tanah Babylon, maka bagian tersebut tempatnya syahwat, dendam, dan menipu. Karena tulang Nabi Adam diciptakan dari tanah gunung, maka tulang tersebut menjadi tempatnya kekuatan. Karena hati Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah surga, maka hati tersebut menjadi tempatnya iman. Karena lisan Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah Taif, maka lisan tersebut menjadi tempatnya mengucapkan syahadat dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Pendengar As-Serozi Production yang dirahmati Allah, selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan 9 pintu atau lubang pada Nabi Adam alaihissalam, yang mana hal itu dapat kita sadari pada tubuh kita sendiri. Dari 9 lubang tadi, 7 diantaranya terdapat di bagian kepala, yaitu 2 mata, 2 telinga, 2 hidung, dan 1 mulut. Dan 2 diantaranya lagi di bagian tubuh, yaitu kubul, yakni kemaluan, dan dubur, yakni anus. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan 5 indera pada Nabi Adam alaihissalam: penglihatan di mata, pendengaran di telinga, pengrasa di mulut, perasa di kedua tangan, dan penciuman di hidung. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh kepada Nabi Adam alaihissalam, ruh itu pun masuk ke diri Nabi Adam alaihissalam. Menurut suatu riwayat, ruh itu masuk melalui otak Nabi Adam alaihissalam dan berputar dalam otak beliau selama 200 tahun. Lalu ruh itu turun ke kedua mata beliau hingga beliau bisa melihat dirinya yang berupa tanah kering. Ketika roh tersebut sampai kepada telinga beliau, beliau bisa mendengar bacaan tasbih dari para malaikat. Kemudian roh itu turun ke rongga hidung beliau, lalu pada waktu itu beliau bersin. Setelah bersin, roh itu turun ke mulut dan telinga beliau, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarinya mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyautinya dengan Yarhamukallah ya Adam, yang artinya Tuhanmu merahmatimu wahai Adam. Dari sinilah mengapa kita dianjurkan untuk membaca Alhamdulillah di saat bersin dan menjawab Yarhamukallah di saat mendengar orang yang sedang bersin. Setelah roh itu turun dari mulut dan telinga Nabi Adam alaihissalam, roh tersebut berlanjut turun ke dada dan beliau buru-buru bangkit, tetapi beliau tidak mampu. Inilah yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 11, wa kanal insanu ajula, yang artinya manusia itu bersifat tergesa-gesa. Kemudian roh itu sampai ke perut dan beliau merasakan lapar dan ingin makan. Lalu roh itu menjalar ke seluruh tubuh dan menjadilah jasad Nabi Adam alaihissalam itu berdaging, berdarah, berotot dan berurat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memakaikan pakaian yang bahannya seperti kuku yang setiap hari bertambah bagus dan indah. Ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan dosa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikannya pakaian kuku itu berupa kulit dan sebagian saja yang memang disisakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di jari-jari beliau, agar beliau mengenang hal itu pada awal kali keadaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyempurnakan penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan memberinya pakaian dari surga. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memancar di wajahnya bagaikan bulan di malam purnama. Nabi Adam alaihissalam lalu diletakkan di atas kursi dan ditempatkan di atas pundak para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memerintahkan kepada para malaikat tersebut, bawalah keliling langit agar dia melihat keajaiban-keajaiban langit dan isinya, hingga dia bertambah iman dan yakin. Para malaikat itu menjawab, Rabbana sami'na wa ata'na, ya Tuhan kami patuh dan taat kepadamu. Para malaikat itu lalu memanggil Nabi Adam alaihissalam untuk berkeliling langit selama kurang lebih 100 tahun. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seekor kuda dari minyak misik putih yang harum sekali baunya. Nabi Adam alaihissalam lalu menaikinya, sedangkan malaikat Jibril sebagai pengemudinya. Malaikat Mikail berada di sebelah kanannya
sedangkan malaikat Israfil berada di sebelah kirinya. Lantas mereka berkeliling ke seluruh langit dan Nabi Adam alaihissalam mengucapkan salam kepada para malaikat dengan kalimat Assalamualaikum. Para malaikat itu menjawab Waalaikumsalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam, "Hai Adam, itu adalah kalimat penghormatan untukmu dan untuk kalangan anak keturunanmu yang beriman sampai besok di hari kiamat." Wallahu a'lam. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.